teman-teman sudah siap dengan firman Tuhan? Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan lewat sharing Cici Glenis, ya, live by Zoom ya buat teman-teman semua. Dari Bedeng. Oke, so teman-teman siapin hati, siapin juga catatannya untuk kita mau dengar firman Tuhan. Please welcome Glenis Oktania. Yeay, terima kasih Kak Diman. Kita berdoa sebentar. Tuhan, thank you buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu hari ini tidak hanya mengajar setiap kami, tapi juga boleh menyegarkan setiap kami. Izinkan kami mendapatkan insight yang baru, mendapatkan pencerahan yang baru tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak muda-Mu. Biarlah kami boleh duduk tenang dan mendengar apa yang Tuhan katakan buat kami. Berbicaralah Tuhan, supaya anak-Mu ini boleh mendengar dan boleh menjadi tenang. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, guys, hari ini sesuai dengan arahan dari gereja kita, Abah Love Taman Palem, kita masih bahas soal hidup dalam hadiratnya. Nah, tema kali ini judulnya gue kasih nama Fullness of Joy, ya. Hidup berkelimpahan, penuh dengan sukacita, ya. Gue percaya gini, Tuhan itu udah menyediakan semuanya. Sejak dunia dibentuk, sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan udah menciptakan segala sesuatunya. Bukan hanya menciptakan apa yang kelihatan di bumi gitu ya, tapi apa yang nggak kelihatan tentang bagaimana kita boleh mengenal, bagaimana kita boleh menikmati, dan juga proses panjang gimana kita boleh mengenal siapa itu Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari tokoh Daud. Boleh next. Kenapa Daud? Ya, sebenarnya banyak tokoh Alkitab yang mengalami hidup yang berkelimpahan. Ya, cuman gue ngerasa Daud ini sangat cool gitu ya, karena susah senang, bahagia sedih, hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, ceritanya dia keren banget. Dia banyak nulis tentang isi hatinya di dalam Mazmur. Dia juga sangat puitis. Salah satu tokoh Alkitab yang sangat puitis yang gue kagumi adalah Daud. Apa lagi? Tapi kalau di review lagi, dia raja, keren banget. Dia punya segala sesuatunya. Tuhan berkatin dia. Tapi di sisi lain dia juga pernah kayak ngerasa terhilang dari Tuhan. Ya, dia pernah berbuat dosa, bahkan dosanya besar. Bukan dosanya besar, maksudnya dosanya cukup kita nggak pernah sangka kalau seorang Daud lakuin itu gitu. Tapi dari sisi yang lain, gue melihat bahwa hingga saat ini Tuhan tetap mengasihi Daud gitu. Di dalam cerita di Alkitab till the end, Tuhan tetap mengasihi Daud. Daud tuh sebelumnya siapa sih? Cuma anak bungsu yang hampir nggak masuk hitungan gitu. Ketika kakak-kakaknya dipanggil dengan perawakan yang keren-keren, cuma Daud si bungsu yang kemerah-merahan gitu, yang kerjaannya nyiapin kambing domba gitu. Nah, gue percaya gini, setiap firman Tuhan itu nggak hanya datang buat orang-orang yang kuat, orang-orang yang keren, orang-orang yang udah berada di atas, tapi firman Tuhan datang buat untuk setiap kita, apapun kondisi hari ini kita mau responi firman Tuhan, kita mau belajar dari sosok Daud. Ya, bahkan Daud dalam cerita hidupnya dia menuliskan tentang dia bisa loh gitu ya ngucapin, mencetuskan kalimat yang lebih baik 1 hari di pelatarmu daripada 1000 hari di tempat lain gitu. Apa sih? Kenapa sih? Ada apa sih dengan Daud gitu? Ada apa dengan Mazmur 84? Kalau teman-teman boleh baca, boleh renungkan gitu ya. Di Mazmur 84 ini menggambarkan orang yang percaya sedemikian rupa, terikat kepada Allah gitu ya. Mereka sangat mendambakan untuk berada di rumah Tuhan gitu. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, apakah kita masih merindukan berada di hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan kayak gimana sih, Nis? Gitu. Gimana sih, Kak? Kita tuh pengennya tenang, nyembah Tuhan gitu ya. Paling sederhana mungkin nyanyi, ya, berdoa, baca firman gitu. Hari-hari ini kita kayak gitu nggak sih? Kita masih nggak sih mengingini hadirat Tuhan? Kita kayaknya kalau doa kayak nggak mau udahan deh gitu. Atau bahkan di waktu yang sangat singkat yang kita punya, ketika kita padat aktivitasnya, ketika kita doa, terus kita ngerasa bahwa gue tahu nih Tuhan, hadirat Tuhan ada di sini nih, dan gue tahu Tuhan lagi tuntun gue gitu. Hari-hari ini apa sih yang kita alami? Masih nggak kita seperti Daud yang bisa mengucapkan
sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, mungkin di antara dari kita cuma bisa bilang, ya itu mungkin buat level pekerja aja, Kak, yang ngalamin gini. Ini mah level leader aja yang ngalamin ini, gitu. Aku mah anak kemarin sore, Kak, gitu, baca Alkitabnya jarang-jarang, 1-2 aja bolong-bolong, gitu. Bener nggak sih gue bisa ngalamin hadirat Tuhan? Gitu. Gue percaya teman-teman, Daud aja bukan siapa-siapa dulu, gitu. Gue percaya Tuhan juga pengen ngomong sesuatu buat hidup kita juga boleh menikmati hidup dalam kelimpahan. Karena gue percaya gini, hidup dalam hadiratnya itu, boleh next, bukan hanya sesuatu yang terlihat sangat rohani, ya, sangat ngeroh gitu. Tapi gue percaya hidup dalam hadiratnya itu memiliki hubungan, memiliki hubungan dalam artian itu mengenal dan juga menikmati. Sama nih seperti saat teduh kita, dari bahan saat teduh dari Abba Love Palem, hari-hari ini kita mengenal saat teduh kita banyak macam ya, Yehova Jireh, Yehova Nisi, ya. Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti apa sih? Banyak Tuhan gambarin dirinya, akulah jalan, ya. Akulah gembala yang baik. Tuhan lagi mau nunjukin siapa sih dia, gitu. Dan kita mau nggak sih meresponi Tuhan dengan mengenal. Gue percaya mengenal itu nggak hanya satu sisi, nggak hanya satu arah, tapi 2 arah. Di mana Tuhan, ya, satu sisi Tuhan dan kita manusia, Tuhan menunjukkan siapa dia, dan kita boleh mengenal. Kita boleh punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Oke. Kira-kira sampai hari ini teman-teman ikut Tuhan, ya, ada yang udah 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 2 bulan, ya, 20 tahun bahkan, ya. Teman-teman mengenal Tuhan seperti apa sih? Bisa nggak kasih 5 hal yang teman-teman gambarin selain sebagai bapak, selain sebagai gembala yang baik, sebagai apa lagi? Ya, jadi coba deh teman-teman sambil renungkan gitu ya, sebagai pacar, oke, good. Ada lagi? Pacarnya Mai loh. Kita nggak bisa pacarin Tuhan Yesus lagi karena udah punya Mai. Ya, apalagi? Ada nggak sih? Mungkin selama ini kita tahu Tuhan baik, kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita hanya mengenal Tuhan ya sebagai Bapa, sebagai gembala yang baik. Sebagai apa? Sebagai Allah penyedia, ya, Allah yang melihat setiap kita, El Roy, karena dia El Roy, dia yang melihat aku. Gitu. Gue ketika mempersiapkan ini, gue bingung sih, ini apa ya, hidup dalam hadiratnya sesuatu hal yang bagaimana bisa dijelaskan gitu. Tapi gue enggak ketika Tuhan bilang tenang. Tuhan bilang tenang nih, tenang. Tenang, hari-hari ini kita masih tenang nggak di hadapan Tuhan? Kita masih nggak datang sama Tuhan, ya udah duduk tenang, menikmati. Tuhan itu udah menyediakan segala sesuatunya. Bapa Sang Sumber sudah menyediakan segala sesuatunya, damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Terkadang kita sebagai manusia nih pilih-pilih. Mau pilih firman Tuhan yang asik aja. Mau pilih firman Tuhan yang gampang aja nih. Saat teduhnya kalau susah malas direnungin nih. Ya kan? Kalau baca firmannya agak ngejelimet, maunya skip aja nih, mau screening aja nih, mau baca cepat aja. Karena gue masih ngalamin itu, teman-teman. Kayak pilih-pilih deh, kayak ini bukan bagian gue deh Tuhan, gitu. Tapi enggak, setelah gue renungkan ini, bahwa hidup dalam hadiratnya itu memiliki hubungan. Kita ini sebagai anak, kita ini bukan lagi hamba, ya, kita ini pelari, kita ini petinju, Tuhan itu coachnya, ya, kita ini pengelola yang baik, Tuhan itu yang punya ladang, gitu. Banyak hal. Mengenal Tuhan nggak hanya soal sebagai Bapa dan juga gembala yang baik, gitu. Dan kita menikmati. Ada nggak bagian kita menikmati? Iya, di dalam menikmati ada kata mati. Terkadang kita harus turunin ego kita buat kita bisa ngalamin Tuhan, buat kita bisa enjoy, buat kita bisa ngeh betul bahwa ini nih yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup gue, dan gue boleh mengenal Tuhan. Masa-masa hari ini ya, kita lagi di waiting room ya. Mungkin buat teman-teman yang belum nampak, yang masih biasa-biasa aja gitu ya. Jangan-jangan teman-teman lagi di waiting room. Tuhan lagi siapin teman-teman buat sesuatu hal yang lebih besar.
Ya, tinggal kita nih mau responin, mau mengenal Tuhan atau menikmati gitu. Nah, di segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih buat setiap kita, terkadang dalam proses hidup kita, gue melihat bahwa kita sering membiarkan iblis mencuri dan mengambil apa yang kita punya. Di Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat udah familiar banget. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku, di sini Tuhan Yesus datang supaya mereka, setiap kita yang percaya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah, gila. Tuhan datang nggak main-main janjinya gitu. Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hari-hari ini ngasih ngerasain hidup nggak sih? Masih ngerasain hidup dalam kelimpahan nggak sih? Hidup yang kelimpahan kan bukan hanya soal tiba-tiba dapat bonus, ya, bukan hanya soal dapat kerjaan, dapat side job gitu. Tapi benar-benar kesehatan tuh anugerah, keselamatan anugerah, tiba di rumah tanpa kurang satu apapun itu juga kemurahan hati Tuhan. Bisa makan hari ini kemurahan hati Tuhan. Tapi terkadang kita mengizinkan iblis tuh mencuri tentang kebenaran firman Tuhan, membunuh damai sejahtera kita, membinasakan sukacita kita. Ya, kenapa gue bilang ini? Karena apa ya? Tuhan di Yohanes 10 ini menceritakan tentang pernyataan Kristus kepada orang-orang Israel, kepada bangsa Israel, tentang gembala yang baik. Kalau teman-teman baca lagi, dia bilang, yang datang sebelum aku itu adalah pencuri. Akulah jalan, akulah gembalanya yang baik. Gitu. Apa hubungan Tuhan gembala dengan pencuri? Tuhan izinkan bahwa kita mengenal Tuhan dan kita harus berjaga-jaga buat segala sesuatu yang Tuhan bisa, yang iblis bisa aja curi buat hidup kita. Hari-hari ini yang sebenarnya yang menurut gue lebih berbahaya adalah ketika kita menganggap diri kita baik-baik aja. Gitu. Jangan-jangan itu tuh saat-saat seperti itu iblis lagi mencuri kebenaran kita tentang mengenal Tuhan. Kita nggak lagi enjoy, kita nggak lagi nggak lagi mengenal Tuhan, kita lagi stuck aja kerohanian kita. Ini awal tahun guys, ini awal tahun, awal yang baik untuk kita men-trigger lebih lagi tentang apa yang kita lakukan gitu. Kita ngecek hati kita. Ketika gue siapin ini, gue ngecek hati gue, ternyata gue membiarkan iblis mencuri damai sejahtera gue gitu. Dengan gue merasa I don't know how to explain tentang hidup dalam hadiratnya, gue nggak tahu ya. Gue membiarkan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi gue ngeh betul bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena di Roma 5 ayat 17, ketika dicari korelasinya, karena Tuhan Yesus sudah mati buat hidup setiap kita. Tuhan Yesus sudah mati buat setiap ketakutan, kegagalan, pelanggaran, dosa, sakit penyakit, ketidaktaatan, pembangkangan, kompromi, ya, Tuhan Yesus sudah mati. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus sudah mati buat hidup kita di kayu salib, dan biarkan kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia. Fullness of grace. Anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Bahkan Tuhan gak hanya janjiin di Yohanes 10, aku datang memberi hidup. Di Roma 15, Tuhan bilang supaya kita berkuasa. Hari-hari ini lo masih gak sih ngerasa berkuasa tentang apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita bekerja, kita jadi orang yang, gak deh, itu bukan bagian gue, gak deh, kayaknya gue takut orang kecewa dengan apa yang gue bilang, gue takut gue melukai hati orang, gue takut buat khotbah, gue nggak bisa sharing kak, gue nggak bisa sharing di komsel, gue tuh jemaat aja deh kak, gitu. Tapi kita dikasih limpahan kasih anugerah, kasih karunia, anugerah kebenaran, ada anugerah kebenaran yang menuntun. Gue bersyukur pagi hari ini gue diguyur dengan banyak anugerah kebenaran gitu. Ketika gue saat teduh, di 1 Samuel 30 ayat 6, kalimat terakhir, gue dikuatkan dengan kalimat tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika gue takut untuk sampein ini, tentang firman Tuhan ini, gue diguyur dengan anugerah kebenaran di pagi hari.
Dan itu rasanya kayak adem sampai ke hati. Kayak, padahal cuma satu kalimat, kalau disuruh jelasin lagi, kenapa lo happy, kenapa lo ngerasa sangat tenang, karena itu anugerah kebenaran. Gue sulit ekspresikan, tapi gue ngerasa Tuhan bersama dengan gue. Ketika gue sharing sama penemanan gue bilang gue benar-benar takut buat khotbah hari ini. Panda guyur gue dengan anugerah. Ada karya salib Tuhan lebih besar di depan gue, dan gue aman di balik salib Tuhan. Ketika gue didoain tadi, gue merasa bahwa iya ya Tuhan, kenapa gue membiarkan iblis mencuri, membinasakan dan merampok segala sesuatu yang udah Tuhan sediakan buat gue tentang anugerah ini. Bahkan pembina gue, Civeni juga bilang, Nis, ini hanya giant, lo harus hadapin. Gue kayak, anugerah kebenaran ya. Supaya gue bisa dengan firm, gue rindu apa yang gue sampaikan hari ini juga boleh melegakan teman-teman, merefresh teman-teman tentang hidup yang berkuasa, tentang hidup penuh dengan anugerah kebenaran karena Yesus Kristus. Apa yang kita lakuin, biarlah pusatnya adalah Kristus. Bekerja, melayani, ngobrol sama orang tua, cuci piring, sikatin kamar mandi, beresin kamar, itu sentralnya adalah Kristus. Gitu. Karena gue percaya iblis itu benar-benar lihai mencurinya, bukan hanya mencuri yang kayak jamret gitu yang kelihatan gitu, tapi dia benar-benar sedikit-sedikit curi tentang kerajaan Allah yang kita punya. Ya. Apa sih yang iblis coba curi dari hidup kita? Kita mau sama-sama cross check gitu ya. Apa sih yang iblis curi? Ya, di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di terjemahan lain, bahasa BMIK, bahasa Indonesia mudah dimengerti ya. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Di versi yang lain ternyata kalimatnya lebih mudah untuk dimengerti. Kalimatnya kalimat aktif ya. Yang kalimat yang kedua, yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah. Menuruti, mengalami ketenangan dan menerima sukacita. Ketenangan sudah disediakan, sukacita sudah disediakan. Tinggal kita nih, mau masuk nggak? Kita mau nikmatin nggak? Kita mau ambil bagian nggak? Buat kita hidup di hadirat Allah. Kita sadar bahwa Tuhan izinkan semua hal terjadi, hal yang nggak enak, susah, senang, bahagia, tidak gitu ya. Sama seperti Daud, orang yang nggak pernah dianggap sebelumnya buat hidup kita, gitu ya. Ada musim-musim kita nggak pernah ngerasa dianggap, even sama keluarga kita, sama kerjaan kita, sama pelayanan kita sekalipun, sama pembina kita bahkan, sama anggota sel kita mungkin, ya. Tapi Tuhan izinkan supaya kita boleh mengenal. Hari-hari ini kita masih mengenal Tuhan nggak? Kita masih mau menuruti kemauan Allah nggak? Kita masih mau percaya nggak tentang kebenaran yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Kebenaran dalam artian ini baca firman. Kita masih setia baca firman nggak? Nggak mudah baca firman. Males, Kak. Alkitab nggak bergambar. Belum lagi kalimat tulisannya kecil-kecil. Kalau baca di handphone, banyak notif Shopee, Tokped, Instagram. Ya nggak sih? Bohong lah kalau teman-teman nggak terkecoh buat buka itu. Karena gue ngalamin itu. Ketika baca firman di handphone tuh kayak gampang banget ke distract dengan Shopee, ya kan? Terus jadi ID atau ada DM masuk, ada Facebook masuk, apalagi semua sosmednya on ya gitu. Terus ada email masuk, LinkedIn, panggilan kerjaan ya kan. Wah, semua notif masuk gitu kan. Masih nggak kita setia baca firman saat teduh? Setidaknya saat teduh, kita masih nggak saat teduh memberikan waktu yang terbaik. Gue belajar loh sampai hari ini untuk belajar memberikan waktu yang terbaik buat baca firman. Duduk tenang. Kalau lo nggak tenang, lo ambil waktu buat tenang. Sediain. Waktu yang terbaik di pagi hari. Kenapa? Pagi hari, kita belum banyak kerjaan, belum banyak yang dipikirin. Gitu. Kalau kita baca firmannya habis makan siang atau sebelum tidur, itu udah mumet, kayak besok mau ngapain, besok ada ujian, besok ada kerjaan yang panjang, kita harus long shift, harus lembur, gitu. Yuk, sama-sama teman-teman, kita mau saat teduh, kita mau menjurnal. Bentar lagi jurnalnya udah mau jadi, ya teman-teman. Siap-siap buat rajin mencatat, rajin,
benar-benar duduk tenang dan dengerin. Misalnya apa ya, gue kadang juga ikut doa pagi, ada orang saat teduh, kan kita ada sharing saat teduh ya, ada yang share gitu. Gue ngerasa sangat terberkati, dan gue catet. Ketika gue bingung, ketika gue ngerasa kering, gitu. Tuhan izinkan loh, gitu. Kita buat ngalamin itu, buat kita kembali refresh lagi tentang firman Tuhan. Ya, kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman gitu, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terkadang itu yang kita nggak lihat, ya kita nggak sadari iblis datang dan curi. Gitu. Kita nggak bisa lagi masuk dalam apa ya, menikmati hidup dalam hadiratnya Tuhan. Tuhan janjikan hidup penuh kelimpahan, hidup yang penuh anugerah, dan juga berkuasa. Gitu. Challenge-nya apa sih yang kita sering jumpai? Ya, challenge-nya berikutnya, ya, yang gue temuin waktu. Ini gue sering banget kayak gini, ya, kayak sibuk banget buat, tuh sibuk nih, gue jam 2 pagi udah harus kerja. Jam 2 pagi guys, teman-teman baru tidur, gue udah harus kerja, jam 3 gue udah harus di kantor di Palmerah. Ya, apalagi sekarang sering hujan, ya. Saat teman-teman menarikkan selimut lebih tinggi, menutupi kepala gitu ya, gue udah harus di kantor gitu, hujan-hujanan dan membacakan berita. Banyak banget waktu yang kayak terbuang gitu ya, kayaknya sibuk deh, nggak kuat, kayaknya gue nggak lagi dalam radarnya Tuhan gitu. Kedua, lebih senang melayani daripada bersekutu bersama dengan Tuhan, lebih senang melakukan pelayanan gitu, melayani, kita nggak lagi connect dengan esensi gitu. Kita hanya sibuk dengan anting-anting tanpa kita ingat esensinya adalah telinga yang bisa mendengar dengan baik gitu. Kita harus sering bersihkan telinga kita, harus rawat telinga kita supaya kita bisa dengar apa yang Tuhan ngomong buat hidup kita, apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Bukan sibuk dengan anting-anting, mau pilih yang kembang-kembang, mau pilih yang warna-warni, yang batu atau apapun, yang diamond, yang mutiara. Esensinya adalah telinga, fungsi hidup kita. Setiap kita punya bagian. Tuhan izinkan hari ini kita hidup dalam hadiratnya untuk kita mengenal gitu, bukan hanya soal minta berkat gitu ya, bukan soal tentang apa yang Tuhan kerjakan, hal yang baik-baik gitu. Tapi Tuhan izinkan juga buat kita menikmati. Manusia seringkali lebih senang melakukan sesuatu yang lebih senang melakukan sesuatu daripada mendengar apa yang Tuhan mau. Sulit banget hari-hari ini buat dengar apa yang Tuhan mau gitu. Tuhan ngomong banyak hal, bisa lewat orang lain, bisa lewat pembina kita, lewat teman komsel kita, lewat kerjaan kita, lewat bos kita, bahkan lewat orang yang nggak kenal Tuhan sekalipun, Tuhan bisa aja tegur kita. Tuh. Jadi, yuk sama-sama kita cross-check hati kita, masih nggak sih kita berkompromi dengan waktu, dengan apa yang kita lakukan, melayani bukan sesuatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang jelek, tabu gitu ya, bukan sesuatu hal yang nggak boleh dilakukan orang Kristen gitu. Boleh, kita boleh melayani, tapi esensinya kita bersekutu dengan Tuhan gitu. Kita lebih senang, mau nggak sih kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan? Kalau teman-teman sibuk, teman-teman harus lebih banyak berdoa. Ya, gue ingat banget gue pernah baca buku itu, ketika teman-teman sibuk, teman-teman harus lebih banyak berdoa. Karena di situ teman-teman harus lebih banyak membutuhkan tuntunan Tuhan. Gitu. Mampu nggak kita? Gue percaya Tuhan izinkan kita buat di-refresh, disegarkan, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, tapi aku datang untuk memberikan hidup. Wow, Tuhan janjiin itu. Hidup yang seperti apa? Di Roma 5 ayat 17, Tuhan bilang hidup yang penuh anugerah. Ya, kasih karunia, berlimpah anugerah, dan juga berkuasa. Ya, teman-teman. Jadi, apa hidup dalam hadiratnya? Jadi apa, Kak? Saya gimana menrealisasikannya gitu. Buat gue, kita hidup di dunia ini, di social life kita, di keluarga kita, di kerjaan, di pelayanan kita, ya, teman main kita, kuliah kita, kerjaan kita, hidup mengenal Tuhan yang esa, Tuhan yang banyak hal ya, banyak dimensi Tuhan izinkan buat kita mengenal Tuhan, ya, hidup mengenal Tuhan yang esa, Allah yang menyediakan hidup dalam kelimpahan janji-janji Tuhan, sukacita persekutuan, dan damai sejahtera dalam doa. Hari-hari ini, masihkah kita menikmati kelimpahan dalam janji Tuhan? Masihkah kita
menemukan janji Tuhan, dan kita boleh catat, ini awal tahun, gue selalu terkesima di awal tahun, banyak janji Tuhan yang Tuhan kasih, ya. Nanti di tengah tahun kita cross-check lagi, sudah sejauh mana janji Tuhan, apakah sudah ada yang tergenapi, ya. Hari-hari ini masih nggak kita ngalamin sukacita persekutuan, komsel masih bergairah nggak, konkol, pertemanan, ketemu teman-teman, masih nggak teman penemanannya dikabarin gitu, dihubungin, diajak makan, dikasih hampers, kah gitu ya, ya segala macam bentuk tindakan kasih yang bisa kita lakuin gitu. Masihkah kita ngerasa damai sejahtera dalam doa? Ketika kita berdoa, bukan hanya kayak ngasih list buat diberkatin sama Tuhan gitu. Tuhan checklist yang ini, yang ini, yang ini, yang ini ya. Tuhan kok yang ini enggak, please dong, please, kasih dong, please gitu. Tapi benar-benar kita ngalamin anugerah ketika kita doa, benar-benar ada damai sejahtera gitu. Ya. Bisa nggak? Gue rindu buat kita sama-sama, ya, kita sama-sama, ini bukan tentang gue doang, ya, kita mau guyur hidup kita dengan kebenaran, ya, bukan tentang apa kata orang, bukan tentang apa yang dunia jadi standar ukuran dunia, tapi tentang firman Tuhan, tentang kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Bagaimana kita tahu ada kebenaran memerdekakan kita kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah duduk tenang di hadapan Tuhan, ya. Kalau teman-teman bingung caranya, gue sangat anjurkan teman-teman lakukan ini bersama-sama. Setiap minggu kita saling terkoneksi. Ya, ada doa pagi. Doa pagi cukup bantu buat teman-teman bisa nyembah Tuhan di pagi hari. Ya, apalagi kalau susah bangun, biarlah diteleponin setiap jam 5 pagi ya untuk kita sama-sama bertumbuh buat mengenal Tuhan yang esa gitu. Menikmati janji Tuhan, kita bersuka cita di persekutuan, dan juga merasakan damai sejahtera di dalam doa. Gitu. Jadi, ada beberapa tantangan, tapi gue percaya itu juga boleh jadi alarm, ya, alarm buat kita ketika kita lebih banyak waktu yang terbuang, gitu ya, banyak sibuk, kita boleh tanya hati kita, ini fokusnya apa sih? Kita masih nggak sih di dalam hadirat Tuhan? Gitu. Kita masih ngerasain sukacita nggak sih? Kita masih ngerasain hidup nggak sih? Atau jangan-jangan kita cuma disedot aja kayak vakum gitu. Disedot terus, atau kita kurus aja kayak zombie. Gitu. Ya, teman-teman. Gue rindu buat nanti di breakout room kita boleh saling membantu, saling tolong-menolong, saling menyegarkan, tidak ada penghakiman, tidak ada penuduhan. Nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa. Gak ada tuntutan buat teman-teman selalu perfect di komunitas ini, di Sparkling Pro. Ya, sama-sama kita mau saling topang, sama-sama kita mau saling tolong, saling terkoneksi, gitu. Karena sama-sama kita jadi kuat. Gitu. Thank you buat Vanda, buat Civeni yang udah banyak support di pagi hari ini. Kalau enggak, pasti ini bakal kemana-mana ceritanya. Gitu. Ya, teman-teman. Sebelum berakhir, kita tutup dalam doa. Ya, kita minta Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita hidup dalam hadirat Tuhan. Yuk, kita berdoa sebentar. Tuhan, thank you buat banyak hal. Tuhan udah ingatkan setiap kami. Tuhan udah jagai hati kami sampai sedemikian rupa hari ini. Ampuni setiap kami kalau kami lupa tentang bagaimana kami mengucap syukur, kami lupa bagaimana Tuhan udah sediain segala sesuatunya, dan ampuni kami kalau kami nggak menikmati dan memilih untuk menjauh dari radarnya Tuhan, dan lebih memilih untuk mengatakan kami ini baik-baik aja Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu hari ini boleh menyegarkan, sungguh-sungguh menyegarkan Tuhan, bukan menghakimi setiap kami, dan biar Tuhan temukan hati kami benar hari ini. Tuhan singkapkan apa yang salah, apa yang tidak benar, dan sungguh Tuhan, biar Engkau Allah yang menuntun setiap kami anak-anak muda-Mu di Sparkling Pro untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal bukan hanya Tuhan yang baik, bukan hanya gembala yang baik, tapi juga dimensi yang lain, bagaimana Tuhan izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh punya pengalaman, perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, berikan kami anugerah, berikan kami kelembutan hati,
supaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan tuntun, itu boleh jadi rema dan kami juga boleh memberkati hidup orang lain, Tuhan. Thank you buat pagi hari ini, buat banyak hal. Kami mau sharing satu sama lain, Tuhan. Biar Tuhan juga yang tuntun, supaya ini boleh jadi kekuatan, boleh jadi sukacita, damai sejahtera yang baru buat hidup setiap kami, Tuhan. Thank you, Bapa, dan biarlah cinta kasih dari Yesus Kristus menuntun setiap kami, Tuhan, buat kami boleh mengenal Tuhan, dan juga penyertaan dari Roh Kudus yang memampukan kami juga boleh selalu terhibur dan juga menolong setiap kami, Tuhan. Itu boleh jadi bekal kami, buat kami melayani Tuhan di hari berikutnya, Tuhan. Thank you, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kita yang percaya, boleh berkata, amin. Amin. Oke. Teman-teman berkati ya sama sharing Glenis hari ini. Kita mau ucapin thank you Glenis untuk sharingnya. Gue percaya juga buat kita juga akan ngalamin hal yang sama ya dengan apa yang Glenis sampaikan. Ketika kita dalam firman Tuhan, di dalam hadirat kita akan ngalamin tadi kebenaran firman, kita ngalamin ketenangan hati dan sukacita. Dan ada satu quote tadi yang gue suka banget yang dikatakan, kalau kita mau menikmati itu ada kata mati. Ya, jadi ayo teman-teman kita mau menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan kasih, hidup yang berkuasa atas hidup kita. Ketika kita matikan ego, kita tetap keep close sama Tuhan. Oke, teman-teman ada beberapa pengumuman yang kita perlu simak sama-sama, boleh ditampilkan juga pengumumannya sebelum kita break out room ya. Jeng. Ya oke. Yang pertama adalah tetap kita mau tanpa jemu-jemu kita mau mengajak semua teman-teman untuk ayo kita mau sate bareng-bareng setiap harinya sama-sama. Dan ini ada materi yang kita akan pelajarin sama-sama sate di Abaloh Palem ya. Nanti setiap GAGS setiap minggunya akan drop ke teman-teman semua di gedung Komsel. Juga kalau masih bingung dari mana Kak seteduhnya, teman bisa buka di Abaloh Palem Apps ya. Itu juga ada diupdate terus setiap harinya. Jadi satu sama-sama, jangan lelah, jangan capek, jangan menyerah, tapi kita mau bertumbuh sama-sama dan kita mau sate terus sama-sama. Yang kedua, gue percaya teman-teman sudah menunggu-nunggu nih jurnal kita, sebentar lagi kan tiba. Nah teman-teman ayo kita mau semangat untuk juga nge-jurnal bareng-bareng dengan teman-teman penemanannya, dengan teman-teman Komsel, kita mau pemuritan, kita mau review setiap hari sih apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan tegur dalam hidup kita bisa catat sama-sama. Dan juga mungkin janji-janji Tuhan, blessing yang Tuhan kasih, kita bisa catat sama-sama. Untuk apa sih? Untuk kita bisa review lagi nih hari-hari kita, sejauh mana kita bisa evaluasi untuk kita lebih baik lagi di besok-besokannya gitu. Jadi gue percaya teman-teman ayo sama-sama tetap nge-jurnal, nanti ketika udah datang kita mau semangat sama-sama. Saling ingetin juga. Yang ketiga adalah doa pagi. Tadi sempat disinggung sama Glenis ya, di share kita mau join sama-sama di Sparkling Morning Prayer setiap Senin dan Kamis setiap jam 5 pagi. Nah, teman-teman bisa gabung, nanti ada Zoom-nya sama-sama. Linknya juga setiap itu sama ya. Linknya udah selalu sama ya setiap teman-teman udah join tiap minggu Senin Kamisnya. Oke, jadi ayo sama-sama bangun kehidupan kita dalam kebenaran juga, dalam puasa dan juga dalam perjumpaan dengan kasih Tuhan sama-sama. Oke, yang terakhir adalah teman-teman juga jangan lupa untuk memberikan persembahan perpuluhan di nomor rekening yang sudah ada tuh. Tadi juga udah di depan udah ada ya, waktu kita sebelum ibadah udah ada juga. Bisa dicatat juga teman-teman di handphone masing-masing. Jadi setiap minggu jadi bisa terus ditransfer tanpa bingung gitu. Online gimana persembahannya, perpuluhannya ada rekeningnya, tinggal ditransfer. Oke. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Glenis adalah kita mungkin kalau belum ngalamin apa, mungkin kita sedang di waiting room tadi ngomong gitu ya. Nah, tapi teman-teman jangan takut, hari ini teman-teman tidak sekedar di waiting room. Kita mau breakout room. Nanti kita teman bisa ngobrol, teman bisa share. Tadi juga ada beberapa yang sudah share. Ya, kita mau sama-sama gabung di breakout room masing-masing. Kita bisa lebih deep, lebih bisa ngobrol apa yang Tuhan sampaikan lah firman Tuhan tadi. Kita saling mendoakan tentunya. Oke, teman-teman. Happy weekend. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan God bless you. Jangan lupa join breakout room-nya. Bye.